Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan sehat wa'afiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, apakah sholat qobliyah isya itu ada atau tidak? Ini pertanyaan ini sudah lama dan sudah dijawab, tapi masih banyak ditanyakan oleh kaum muslimin hukum atau keberadaan sholat qobliyah isya. Sesungguhnya kalau dijawab secara umum, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayat Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Abu Hibban, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atan." Yang artinya, tidaklah seseorang melaksanakan sholat fardu kecuali sebelumnya ada sholat sunnah. Jadi hadis ini umum. Jadi tidak ada sholat fardu yang dikerjakan kecuali sebelum sholat fardu itu ada sholat qobliyah. Hadisnya sahih. Hadis tentang qobliyah maghrib ada. Shallu qoblal maghrib rak'atain. Shallu qoblal maghrib rak'atain liman syaa. Qala fis salisah liman syaa. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Diulang perintahnya dari Rasulullah untuk mengerjakan qobliyah maghrib 2 rakaat. Diulang sampai 2 kali. Kemudian yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan liman syaa. Kalau pengulangan perintah itu berarti penting. Bahkan diumumkan atau ditafsirkan jangan-jangan wajib, tapi Nabi mengatakan liman syaa, tidak wajib tapi sunnah. Itu yang qobliyah maghrib. Kalau qobliyah subuh jelas, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih, 2 rakaat salat qobliyah subuh, rakaat fajar, salat sunnah fajar itu disebut dengan qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai pahalanya lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Nah, kemudian kalau qobliyah zuhur jelas rangkaiannya hadis yang 12 rakaat atau 10 rakaat. Qobliyah zuhur itu bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Ba'diyahnya juga sama, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Cuma yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkadnya yang 2 rakaat. Jadi qobliyah zuhur itu 4 rakaat, yang masuk rawatibnya yang 2 rakaat. Ba'diyah zuhur juga begitu, 4 rakaat, tapi yang masuk rawatib mu'akkadnya yang 2 rakaat. Kemudian qobliyah asar juga ada. Rahimallahu arba'an qoblal asri. Allah memberikan rahmat kepada orang yang menunaikan salat qobliyah asar 4 rakaat. Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu
arba'an qabla al-asri. 4 rakaat sebelum asar. Maghrib ada, subuh ada, zuhur ada. Yang belum ketemu adalah isya. Yang disebutkan secara khusus menyebutkan shalu qabla isya rakaatain itu belum ditemukan. Tapi secara umum hadisnya ketemu, yaitu ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rakaatani. Tidaklah dikerjakan sholat fardu yang 5 waktu kecuali sebelum menunaikan sholat fardu itu ada 2 rakaat sholat sunnah. Jadi qobliyah isya itu di situ hadisnya. Jadi kalau panjenengan sholat qobliyah isya, hadisnya itu dasarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika seseorang masuk masjid pada hari Jumat, ini persoalan, masalah. Ada jamaah datang ke masjid ketika imam sudah di mimbar. Imam sudah di mimbar. Jadi imam sedang khutbah. Datanglah jamaah, kemudian jamaah itu langsung duduk. Kenapa kok duduk? Dia berprasangka baik bahwa mendengarkan khutbah imam itu wajib. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tadi, apakah engkau sudah sholat? Kata Nabi, belum ya Rasulullah. Kum, berdirilah, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sholat apa yang dimaksud? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi ketika jamaah datang, imam khatib sedang berkhutbah, datang jamaah menghormati khatib sedang khutbah, dia ingin mendengarkan khutbah karena hukumnya wajib, maka dia langsung duduk. Kata Nabi, berdirilah dulu, sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Maka pertanyaannya, sholat apa yang dikerjakan itu? Kebanyakan para ulama memberikan jawaban yang disebut atau yang dimaksud sholat tersebut adalah sholat tahiyatul masjid. Dikaitkan dengan idza jaa ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusolli rakaatain, rawahu Muslim. Tidaklah seseorang datang memasuki ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga dia menunaikan sholat 2 rakaat, yang kemudian dikenal sholat tahiyatul masjid. Saya ulangi lagi jamaah, zaman Rasulullah itu nggak ada nama sholat tahiyatul masjid, itu nggak ada. Jadi nama sholat tahiyatul masjid itu sebutan dari para ulama. Jadi zaman Nabi nggak ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada. Yang ada itu apabila masuk masjid sholat 2 rakaat. Ikut Pak. Pokoknya panjenengan masuk masjid jangan duduk dulu, tapi sholat dulu 2 rakaat. Pertanyaannya, sholat apa itu wahai Tuhan? Nah, para ulama itu gampang, jenenge sholat tahiyatul masjid. Apabila masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu sehingga menunaikan 2 rakaat dulu sholat. Nah, ini disebut sebab. Sebab masuk masjid maka ada sholat, disebut sholat tahiyatul masjid. Dulunya nggak ada namanya. Itu alasan pertama sehingga yang dimaksud sholat kepada sahabat yang duduk tadi sholat tahiyatul masjid. Alasan kedua, zaman Rasulullah itu azannya sekali ketika Jumat. Azan Jumat zaman Rasulullah itu ketika khatib sudah di mimbar. Naik mimbar, kemudian khatib mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khatib duduk, maka muadzin mengumandangkan azan. Azan zuhur pada hari Jumat. Sama azan zuhur pada hari Jumat jenengai azan Jumat, ngono kan?
Padahal maksudnya ajan zuhur karena masuk waktu zuhur. Cuma dino Jumat, sholat ya sholat Jumat, dijenengi ajan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau demikian, kapan ada sholat sebelum sholat Jumat? Gak ono enggone. Yang dimaksud Nabi, berdirilah kamu, sholatlah 2 rakaat, ya sholat tahiyatul masjid. Itu kalau kondisinya seperti itu. Pemahaman terus berkembang ya. Azan 2 kali itu dimulai di pemerintahan atau di Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ada azan 2 kali pada hari Jumat itu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi karena jamaahnya makin banyak, gitu kan? Supaya mereka diberitahukan ini persiapan sholat Jumat masuk waktu, jangan sampai telat, jangan sampai dilalaikan oleh bisnis, oleh pekerjaan, maka diadakan azan awal. Azan awal itu ketika masuk waktu zuhur. Nah setelah azan mereka sholat. Sholat yang dimaksud saat itu yang lebih mendekati adalah sholat qabliyah Jumat. Sholat qabliyah Jumat. Ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atan. Tidaklah sholat fardu dikerjakan kecuali sebelumnya ada sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau habis azan awal, maka kemudian sholat 2 rakaat, sholat qabliyah Jumat. Baru kemudian khatib naik mimbar. Kemudian azan kedua. Memang ini menjadi perdebatan, perbedaan di kalangan para ulama. Apakah itu sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah qabliyah, apakah itu tahiyatul masjid? Artinya apa? Dua-duanya boleh dikerjakan. Jadi mau tahiyatul masjid tidak dilarang, mau qabliyah tidak dilarang. Oh jenengnya sholat sunnah. Oh dalilnya ada dua-duanya. Permasalahan berikut adalah bagaimana kalau saya memasuki masjid di suatu waktu sholat, gitu kan? Usai azan masuk masjid, waktunya cuma tinggal 3 menit, cukup untuk sholat 2 rakaat. Apakah saya sholat tahiyatul masjid atau saya sholat qabliyah? Nah ini pertanyaan, itu masalah. Panjenengan boleh sholat tahiyatul masjid, tidak dilarang, sah. Panjenengan boleh sholat rawatib qabliyah, bagus, sah. Cuma yang tepat yang mana? Itu pertanyaan. Yang afdal yang mana? Maka ada sholat yang waktunya terbatas, tertentu. Ada sholat yang waktunya banyak luang waktu. Kalau sholat tahiyatul masjid, panjenengan setiap masuk ke masjid boleh disunahkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tadi lebih awal datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Nanti mau isya, panjenengan keluar ambil wudhu lagi, masuk sholat tahiyatul masjid lagi. Atau sudah duduk di masjid, ada suatu keperluan, ada tamu, keluar dulu, nanti masuk masjid, sholat tahiyatul masjid lagi, boleh. Kalau tahiyatul masjid, jadi banyak luang waktunya. Tapi kalau sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, waktunya ya waktu sholat itu. Kalau waktu maghrib sebelum qomat, ya ada qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib dikerjakannya ya di waktu itu, habis azan maghrib itu. Sama juga sunnah ketika kita di tempat sholat, terutama di masjid tempatnya, habis berwudu disunahkan sholat wudu. Itu panjenengan
wudu, masuk masjid. Disunahkan ada tahiyatul masjid, ada wudu. Kalau dikerjakan semuanya, waktunya masih luang, bagus. 2 rakaat tahiyatul masjid dulu, 2 rakaat wudu dulu, kemudian 2 rakaat qobliyah maghrib. Kalau waktunya luang. Tapi kalau waktunya pendek, cukup hanya untuk 2 rakaat, maka di dalam fikih aulawiyah, fikih aulawiyah itu fikih prioritas. Ketika seseorang mengambil prioritas yang tepat, maka anjuran sunnah yang lain akan masuk di dalamnya. Tadi dikatakan sholat sunnah rawatib dia yang punya waktu. Kalau masuknya di waktu maghrib, habis azan maghrib, maka yang punya waktu qobliyah maghrib. Maka kalau panjenengan masuk ke masjid habis azan maghrib, maka yang dilakukan kalau waktunya pendek qobliyah maghrib.